Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Febri Sukma Melati dengan NIM 0550704041 dari UPBJJ Jakarta Program Studi Sistem Informasi. Pada video praktikum kali ini saya akan membahas dan mempraktikkan secara langsung mengenai salah satu konsep fundamental dalam perancangan bisnis data, yaitu Entity Relationship Diagram atau kita kenal dengan ERD. Ini merupakan diagram visual yang menggambarkan hubungan antar entitas dan sebuah database. Tugas satu praktikum mata kuliah basis data ini dengan tutor Ibu Dahriyani Hakim Tanjung MKOM. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai langkah demi langkah praktikum perancangan IRD. Selanjutnya saya akan menampilkan tugas satu dari pembuatan IRD ini. Nah, ada contoh kasus seperti berikut. Pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajarkan oleh satu orang dosen dan setiap dosen dapat mengajar minimal satu mata kuliah. Di sini kita diminta untuk membuat entity relationship diagramnya atau kita kenal dengan ERD ini ada beberapa langkah atau tahapan ya. Sebelum itu saya menggunakan editor YED, Graph Editor untuk membuat ERD ini ya. Nah, tahapan-tahapan yang dilakukan untuk pembuatan ERD ini yaitu yang pertama mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terkait. Nah, jadi kita harus memahami setiap kalimat dari kasus sampai menemukan entitas. Di sini kita sudah mengidentifikasikan tiga entitas yaitu yang pertama mahasiswa, yang kedua mata kuliah, yang ketiga dosen. Selanjutnya kita bisa langsung buka editor YED-nya ya. Maka akan muncul tampilan seperti berikut. Maka klik new dokumen aja. Selanjutnya di sini ada yang namanya entity relationship. Nah, untuk kotak ini bernama entitas. Entitas itu gunanya untuk apa sih? Jadi entitas itu gunanya untuk kumpulan dari objek yang dapat diidentifikasi secara unik. Dan ada juga yang namanya atribut. Atribut dinyatakan dengan simbol oval ya, elips. Karakteristik dari entiti atau relasi yang merupakan penjelasan detail tentang entitas itu sendiri. Selanjutnya ada yang namanya belah ketupat. Itu dinamakan relasi atau relation. Nah, itu hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas. Jenis hubungan ini ada one to one, ada one to many, ada many to many. Selanjutnya di sini saya akan berlari ke tahap pertama tadi ya untuk menetapkan entitas. Yang pertama itu tadi ada mahasiswa. Selanjutnya yang kedua ada mata kuliah. Yang ketiga ada dosen. Nah, ini sudah terbentuk entitasnya ya. Ini yang dinamakan entitas. Selanjutnya yaitu langkah kedua, menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entiti beserta kunci key-nya. Jadi kita diminta untuk menentukan atribut-atribut ya. Tadi sudah dijelaskan oleh saya bahwa atribut itu menggunakan simbol oval atau elips. Nah, di sini ada mahasiswa memiliki atribut NIM. Jadi, saya taruh atas. Saya menggunakan atribut eh, yang ada garis bawah atau disebut dengan primary key. Nomor induk mahasiswa. Nah, dinamakan nama mahasiswa atribut yang bagian bawah biasa ya, tidak pakai garis bawah ya.
Itu namanya nama underscore mahasiswa. Selanjutnya, untuk mata kuliah, primary key-nya menggunakan kode MK atau namanya kode underscore MK, kode matkul ya. Terus untuk atribut biasanya dinamakan nama mata kuliah. Nama underscore mata kuliah ya. Kurang underscore-nya. Selanjutnya yaitu di dosen, entitas dosen ada primary key, NID, NID, dan atributnya nama underscore dosen. Nah, ini kita bisa juga memberikan hubungan ya. Jadi mahasiswa itu ada NIM dan juga nama underscore mahasiswanya. Yang untuk mata kuliah itu ada primary key kode underscore MK itu ada nama underscore mata kuliahnya. Yang di dosen ada nomor induk dosen dan juga ada eh, nama underscore dosen gitu. Untuk menghilangkan panah-panah ini kita klik shift aja. Setelah itu pilih target arrow di tidak ada ujungnya. Begitu. Selanjutnya, tahapan yang ketiga mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity yang ada beserta kunci tamu. For a key. Nah, jadi dalam menentukan relasi salah satu cara untuk memudahkan adalah dengan menggunakan matriks relasi dengan setiap entity. Nah, di sini saya sudah membuat matriks relasi. Jadi cara bacanya yaitu dari kiri ke kanan. Nah, mahasiswa dengan mata kuliah, maka relasi yang terjadi adalah meregistrasi. Jadi mahasiswa meregistrasi mata kuliah dan juga dengan dosen dengan mata kuliah, relasi yang terjadi adalah mengajar. Jadi dosen mengajar mata kuliah apa gitu ya. Untuk tahapan keempat yaitu menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Nah, di sini langkah berikutnya yaitu kita membuat yang namanya relasi dengan simbol belah ketupat ya. Relasi ini untuk menghubungkan eh, satu atau lebih entitas. Jadi hubungan ini ada one to many, many to many. Kita ubah ini menjadi meregistrasi. Yang satunya mengajar. Jadi dosen mengajar, dosen mengajar, dosen mengajar mata kuliah dan mahasiswa meregistrasi mata kuliah. Selanjutnya kita bisa hubungkan seperti biasa ya, tinggal hubungkan gini. Terus untuk menghilangkan tanda panahnya, kita klik shift ya. Target arrow ganti yang tidak ada ujungnya. Ini merupakan eh, relasi dari meregistrasi dan mengajar ini ya. Selanjutnya penambahan atribut ya. Selanjutnya kita bisa mendeteksi derajat kardinalitas seperti kayak banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah, terus banyak dosen mengajar minimal satu mata kuliah, gitu. Sehingga dari ringkasan kasus tersebut kita bisa memberikan kesimpulan mahasiswa dengan mata kuliah itu di menggunakan derajat kardinalitas many to many atau banyak ke banyak
dan dosen dengan mata kuliah yaitu one to many. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Nah, kita bisa ubah di sini tuh diklik lanjut ke target arrow ke simbol one to many. Selanjutnya untuk ini ke simbol many. Jadi bisa bisa dibaca mahasiswa bisa me- banyak mahasiswa bisa meregistrasi banyak mata kuliah minimal satu gitu. Selanjutnya yang kedua yaitu simbol dari mata kuliah untuk yang dosen ya. Jadi target row-nya itu sama one to many. Selanjutnya untuk dosen mengajarnya ini target row-nya one ya. Jadi bisa dibaca dosen dengan mata kuliah itu dapat dibaca dengan satu dosen mengajar banyak mata kuliah. Namun satu mata kuliah hanya diajar dengan satu dosen. Selanjutnya, langkah yang kelima yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskripsi non-key. Nah, jadi kita bisa menentukan himpunan relasi dengan atribut deskripsi ini ya. Jika relasi dari setiap entitas memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti dan atributnya adalah primary key dari setiap entiti yang terhubung. Jadi kita buat seperti ini. Kita hapus ya ini. Selanjutnya kita pindahkan ke agak sebelah. Nah, kita buat lagi relasinya menjadi diregistrasi. Eh, diregistrasi. Kita pindahkan, kita buat simbol. Salah, kita buat simbol dari sini. Itu dengan simbol one. Nah, selanjutnya, kita buat entitas lagi dengan nama registrasi mata kuliah. Kita buat atribut primary key-nya, yaitu NIM dan kode underscore mata kuliah. Kita buat biasa ya. Untuk penghubungnya. Selanjutnya, untuk penghubung meregistrasi ini kita buat many. Sama dengan juga di registrasi ini kita buat many. Nah, udah selesai. Jadi, yang ditandai dengan garis putus-putus ini perubahan yang terjadi dari gambar yang sebelumnya. Relasi dari gambar itu meregistrasikan menjadi entitas yang diikuti oleh atribut dan primary key setiap masing-masing, setiap entity yang terhubung. Nah, selanjutnya, eh, baik teman-teman, itu tadi langkah-langkah praktikum kita dalam merancang Entity Relationship Diagram atau ERD. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam ya mengenai pentingnya ERD sebagai fondasi dalam pengembangan sistem basis data. Jika ada pertanyaan, komentar, tanggapan, saran, dan lain-lain, jangan ragu untuk menuliskan di kolom komentar di bawah ini ya. Sekian praktikum dari saya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video praktikum selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.